Halo semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau tutorial kita pada kali ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke yang akan kita lakukan pada kali ini, yaitu kita akan membuat halaman home di sini. Kita akan memperbaiki halamannya, kita akan membuat banner dan beberapa ikhtisar di sini. Oke, untuk itu kita langsung buka kembali halaman Get Bootstrap kita. Di example kita cari carousel yang ini. Kita akan gunakan carousel ini, kita bisa tutup. Font awesome-nya kita bisa tutup juga. Kita di sini carousel. Nah, untuk itu langsung saja kita view page source di sini. Kemudian di bagian main, di bagian carousel ini kita bisa ambil yang ini. Oke, dari sini ke sini. My carousel copy, kemudian kita masuk ke dalam variable home index. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian oke, kemudian kita refresh. Nah, oke, sudah bisa. Sekarang kita ingin supaya lebih menarik, kita gunakan gambar asli. Kita bisa mendownload gambar yang di Unsplash seperti ini. Kenapa Unsplash? Karena di sini kita bisa menggunakannya secara gratis. Seperti itu. Misalnya kita ingin menggunakan yang kita cari yang lebih natural. Seperti ini, kita gunakan natural background. Misalnya kita akan menggunakan ini ya. Nah, terserah teman-teman yang menggunakan gambar yang mana. Di sini saya menggunakan yang ini saja. Kemudian kita pindahkan gambarnya ke dalam folder direktor. Kita buat dulu direktor di resource, di public. Kita image seperti ini. Kita open rival, kemudian kita paste di sini. Nah, atau mungkin jika dari sini dia folder di resource, kemudian bukan resource ya, tapi di public, kemudian image seperti ini. Kan kita bisa paste di sini. Oke. Oke, terus sudah ada sepertinya di sini. Oh, ini kita bisa masukkan kita salah paste, kita cut kembali, kita masukkan di image seperti ini. Nah, karena ini dia terlalu besar seperti ini, tidak apa-apa, kita bisa mengaturnya di kode kita. Di sini ya, kita bisa berikan, tampilkan gambarnya di backgroundnya. Kita wrap dulu, waktu wrap kita cari yang ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita hapus carousel item yang ini, kita gunakan seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus. Kemudian tinggal satu ya di sini. Jadi jika kita lihat sini tinggal satu. Tidak bisa digeser karena tinggal satu. Oke. Sekarang kita pastekan di sini image. Kita bisa hapus image. Kemudian source-nya dia ada di folder image dan kita berikan namanya banner.jpg. Kita refresh di sini. Nah, seperti ini, tapi dia tampak terlalu besar. Kita bisa mengaturnya di sini.
kita buat kelasnya ini wrapper image banner, kita copy, kita buat style di sini. Style. Sebenarnya kita bisa menggunakan file CSS terpisah, tapi ini nanti bisa kita pindahkan jika lebih memungkinkan untuk dipindahkan. Tapi jika digunakan untuk di file ini saja, kita bisa letakkan di sini seperti itu ya. Dan maksudnya jika kita ingin menggunakan kelas CSS ini di file lain, sebaiknya kita membuat file tersendiri. Nah, tapi kalau ini hanya di halaman ini yang akan kita gunakan, kita letakkan saja di sini file CSS-nya seperti itu. Jadi tadi itu di sini kelas kita berikan image banner di sini wrappernya. Kita bisa berikan max width-nya itu kita berikan 100%. Kemudian max height-nya kita berikan 400 pixel seperti ini. Kita refresh. Sudah ada perubahan seperti ini kan. Nah, kemudian image wrapper-nya image banner seperti ini. Kemudian width-nya kita berikan 100%. Dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar seperti ini. Jadi kita akan membuat ikhtisar di sini, kita akan membuat about di sini, kita akan meletakkan about kita masih berada di posisi home. Nah, ini kita bisa menggunakan row, kemudian kita bisa membuat teks di sini. Kita berikan container, kemudian kita berikan H4 about ke kelas text center. Kita lihat hasilnya about. Nah, ini kita bisa berikan margin di atas, margin topnya kita berikan 5, margin top. Nah, margin topnya kita berikan 5. Ini kita bisa menggunakan capital about. Kita biarkan seperti ini saja. Nah, kemudian halaman about, jadi kita bisa menggunakan teks, membantu dulu lorem 100. Jadi kita akan dibuatkan 100 kata oleh library dari Visual Studio Code ini ketika kita menuliskan lorem. Jadi seperti ini, lorem akan otomatis dibuatkan jika kita mengetikkan berjumlah kata yang dibutuhkan, misalnya 10.000, maka akan dibuatkan sebanyak itu. Ya, kita simpan seperti ini. About, nanti kita akan buat sesuatu di sini, kita akan buat gambar. Kita bisa buat gambar di sini. About. Misalnya ini kita berikan deskripsi sedikit. Apa yang siap Anda tahu kami akan beritahu Anda seperti ini. Kini kita bisa berikan teks center seperti ini, dan ini kita tidak butuhkan di sini. Nah, kemudian ini kita bisa masukkan di dalam row column di set 6, column medium 6. Ini kita bisa cut, masukkan di sini column D 6 seperti ini. Nah, kita refresh.
Nah, kita akan buat berikan gambar di sini. Kita akan berikan gambar sementara dulu. Image kita berikan sama yang di banner saja seperti ini. Nanti kita akan ubah dengan secara dinamis. Banner.jpg seperti ini. Nah, ini terlalu besar. Kita berikan kelas di sini. Kita berikan saja width 100%. Nah, seperti ini. Ya, atau kita bisa lebih kecil, berikan saja 80%. 100. Kita gunakan 100 saja biar lebih memenuhi space yang kita berikan di sini. About seperti itu di sini. Ini juga kita bisa biar lebih rapi, kita bisa berikan lorem 50. Kita berikan 50 ke atas. Oke, kita simpan, kemudian nah seperti ini. Kemudian kita buat sesuatu di sini. Setelah about, kita services apa yang dilakukan. Oke, about kita buat di sini, tapi sebelum about kita buat sesuatu dulu di sini. Di background seperti ini. Kita buat dulu, lihat dulu ya. Nah, kita buat sesuatu dulu, space di sini. Kemudian kita berikan margin atas bawahnya margin Y 5 biar ada jarak di sini. Kemudian kita buat kontainer di dalamnya, kontainer kelas kontainer. Kemudian kita berikan teks H5 pelajari tentang kami. Jadi ada selingan sebelum semua menu-menu ikhtisar ditampilkan seperti ini. Belajar lagi tentang kami. Kita berikan paddingnya sebesar padding atas bawah 5. Nah, kemudian kita berikan teks white-nya, semua teks di dalam ini berwarna putih seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan deskripsi sedikit, lorem 30 kata. Kita berikan paragraf dulu, lorem 30 kata. Oke, refresh seperti ini. Oke, sudah lumayan, sudah nampak. Kemudian kita butuh about di sini. Kita akan buat ikhtisar about di sini, di bawah sini. Kita buat kontainer. Kita bisa copy saja yang ini. Oke, kita bisa copy. Nah, kemudian kita buat penutupnya seperti ini. Nah, tapi kita menggunakan 4 saja. MT kita gunakan MY, margin atas bawah. Oke, di sini about kita menggunakan services. Oke, seperti ini. Ini apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Nah, seperti ini. Kita berikan di sini teks. Bentar. Seperti ini. Kemudian kita berikan icon kelas. Kita berikan home saja untuk sementara. Kemudian kita berikan paragraf lorem 10 kata. Seperti ini, kita lihat.
Ini kita bisa tutup sebagian. Nah, ini ke 10 ke atas. Oh, terlalu ini ya. Harusnya kita membaginya menjadi 4 bagian. Seperti ini. Kita buat row dulu. Kemudian call MD3. Seperti ini kita paste di sini, kita refresh. Nah, seperti ini. Dan supaya ini lebih tampak besar, kita menggunakan kelasnya pas 3x. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Oh, ya. Dia tampak lebih besar seperti ini. Kemudian kita akan memberikannya warna hijau di sini, berarti kita berikan color text success seperti ini. Nah, dia berwarna hijau. Kemudian ini kita akan mengulangnya sebanyak 4 kali. Kita penuhi 1 baris. Nah, seperti ini. Nah, nantinya kita akan dinamiskan icon-icon ini seperti ini di sini. Nah, supaya nanti setiap servisnya itu dia berbeda. Kita berikan judul di sini ya. Kita Ctrl Z dulu, kita kembalikan ke posisi 1 dulu. Seperti ini. Kita lupa memberikan judul di sini. Kita berikan H5, kemudian bold. Kita berikan nama layanannya apa, misalnya penanaman pohon seperti ini. Nah, penanaman pohon. Oke, ke baru, kemudian kita duplikasi. Atau biar lebih nyaman, kita tidak menulisnya berulang kali, kita bisa menggunakan perulangan for di sini. For seperti ini. Kemudian kita berikan variabel i sama dengan 1 dan variabel i sama dengan yang mengulang sebanyak 4 kali. Kemudian di sini kita berikan variabel i-nya, variabel i bertambah setiap kali. Nah, kemudian di sini kita berikan n4, add n4 seperti ini. Oke, kita refresh. Ada yang salah di sini, kita refresh ulang. Ini kita berikan kita berikan auto complete dari Laravel. Oke, yuk, penulisannya sudah tepat seperti itu. Kita lihat ada yang masalah di sini. For variabel i, kemudian i sama dengan 4 and 4 sudah tepat. Unexpected. Oh, ada yang error di sini. Kita lihat. Kita gunakan autocomplete-nya di sini biar lebih mudah. For seperti ini, kemudian kita berikan di sini 4. Nah, seperti ini kita bisa hapus, sehingga jika kita refresh, oh, bukan variabel 4 ya, tapi cukup 4 saja seperti ini. Nah, jika kita lihat dia berulang sebanyak 4 kali. Di sini kita berikan di sini sebuah tombol untuk selengkapnya.
Di sini kita berikan kelas text center, kemudian kita berikan selengkapnya. Kita berikan kelas btn success seperti ini. Kita refresh selengkapnya. Oke, kemudian kita berikan margin X nya kiri kanan, kita berikan 5 biar lebih panjang, bukan margin tapi padding. Seperti itu. Kita berikan tanda panah di sini, kelas Fasva arrow right. Di sini kita refresh. Nah, seperti ini. Kita berikan margin sedikit di atas. Kita berikan margin top di sini MT2. Jadi kelas-kelas ini adalah kelas-kelas dari Bootstrap. MT3. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita berikan lagi blok setelah service. Kita berikan lagi ikhtisar untuk blok di bawah sini.